Anda akan segera mendengarkan program Inspiratif Power Ministry. Shalom komunitas IPM yang terkasih. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikutiku seumur hidupku. Mazmur 23 ayat 6 berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tidak semua maksud kita yang baik menuai kebaikan pula. Seringkali kita bermaksud membantu orang, namun kebaikan kita sering disalah mengertikan, sehingga akibatnya justru yang buruk. Pernahkah Anda mengalami situasi seperti ini? Sering kita menjadi patah arang menghadapi situasi seperti ini. Akankah kita tenggelam dengan situasi seperti itu? Tentulah tidak, bukan? Apakah kita perlu mengklarifikasi situasi itu? Tidak selalu harus diklarifikasi, karena situasi seperti itu kadang Tuhan izinkan untuk memurnikan kita atau orang yang bersangkutan. Tidak semua klarifikasi akan berakhir dengan baik. Justru lebih banyak yang menjadi semakin mengeruhkan situasi. Hal ini terjadi seizin Tuhan, sehingga bahasa kita menjadi kacau karena dasar sudut pandangnya berbeda. Hanya waktulah yang akan membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Hati-hati di dalam menanggapi rumor. Kadang saking asiknya suatu kesalahan seseorang dijadikan rumor yang mengisolasi seseorang saudara kita, sehingga persekutuan orang-orang kudus yang seharusnya menjadi wadah saling mengasihi dan memberkati justru menjadi wadah saling menghakimi, saling mengisolasi, dan membuang mereka dalam perkumpulan orang kudus. Mari kita kembalikan semua dalam porsi kasih Allah dan kita saling menegur di dalam kasih. Bukankah manusia itu Alkitab katakan sebagai harta yang terpendam yang harus ditemukan karena sangat berharga di hadapan Allah. Yesus sendiri datang ke bumi menginvestasikan dirinya kepada harta terpendam itu, yaitu kepada manusia. Komunitas IPM yang terkasih, mari kita menjadi lebih bijaksana menghadapi kekacauan yang terjadi di sekeliling kita. Kita tidak perlu menjadi reaktif. Kadang situasi itu baik buat kita, menjadi vitamin untuk membentuk karakter kita menjadi lebih tough, sehingga kita tidak menjadi pribadi yang lemah dan mudah menyerah. Mari kita berhenti menghakimi dan kita saling mengoreksi diri sendiri. Sudahkah kita melaksanakan teladan Yesus Kristus menjadi seorang gembala yang baik? Mari kita semua belajar menjadi orang benar, membuang semua sikap manusia lama kita yang penuh kebencian, kelicikan, penipuan, keserakahan, kedengkian, dan mengganti dengan buah-buah roh, lemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau buah pelayanan kita tidak seperti ini, artinya kita sedang melayani di dalam kedagingan. Mari kita bertobat sebelum semakin menghancurkan hubungan-hubungan yang ada. Marilah belajar untuk menjadi manusia baru, manusia roh. Marilah kita belajar menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru yang melayani dengan hukum roh, bukan dengan hukum daging. Di sisi lain, orang lain yang dilayani jangan menjadi orang yang suka memanfaatkan situasi untuk keuntungan diri sendiri. Tetapi bangkitlah, mulailah menjadi berkat untuk sekelilingmu, karena untuk itulah kita dipanggil. Komunitas IPM yang berbahagia. Firman yang kita baca di awal tadi, kebajikan dan kemurahan belaka yang akan mengikutiku sepanjang masa. Kalau Tuhan adalah gembala kita, karena perikop itu adalah perikop tentang Tuhan adalah gembala kita, percayalah hal ini akan terjadi. Walau situasimu mungkin saat ini sedang tidak baik, ada syarat satu lagi. Aku akan tinggal di dalam rumah Bapa sepanjang masa. Artinya, walau sempat engkau merasa ada gesekan di dalam persekutuanmu,
jangan pernah meninggalkan rumah Tuhan. Sekali lagi, jangan. Apabila kita meninggalkan berarti iblis sudah berhasil mengacaukan bahasa kita sehingga tujuan iblis tercapai, membuat kita terhilang dari rumah Tuhan, dan akhirnya tidak ada penggembalaan hidup kita. Kita menjadi domba liar dan ancaman serigala atau ancaman pemangsa lain, sehingga semakin mudah menerkam kita. Komunitas IPM yang setia, tetap percayakan hidup kita kepada Tuhan walau situasi yang engkau hadapi sedang sulit, dan berdoalah terus untuk meminta hikmat atau berdoalah untuk memperoleh hikmat. Komunitas IPM yang terkasih, firman Tuhan berkata, Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan Markus 9 ayat 23 berkata, jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ya, tetaplah percaya, tetaplah berharap, tetapi juga jangan lupa, tetaplah bertindak. Bukankah kita mempercayai kebajikan dan kemurahan belaka yang akan mengikuti seumur hidup kita? Jangan lupa syarat satu lagi adalah aku tetap diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa, karena di sanalah orang-orang yang mengasihi kita juga membantu membawakan beban-beban doa kita. Terkadang juga Tuhan izinkan mereka membukakan jalan kita, juga baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan memperkenalkan kita dengan seseorang yang kebetulan seseorang itu membutuhkan jasa kita, sehingga dapatlah terjalin hubungan yang saling mengerti. Berhentilah menghakimi, mulailah mengasihi agar buah-buah roh ada dalam kehidupan kita. Jangan menilai semua hubungan hanya dengan nilai uang, karena uanglah sumber masalah. Tetapi milikilah nilai yang lebih dari uang, maka kita akan menikmati hubungan yang tulus dan yang mendatangkan berkat yang sesungguh-sungguhnya. Amin. Elia Paul Ang dalam Inspiratif Power Ministry. Baru saja Anda mendengarkan program Inspiratif Power Ministry. Untuk pelayanan dan kaunseling, hubungi hotline Inspiratif Power Ministry di 087 87 5000 030.